Ini adalah cerita gadis cantik yang kurang beruntung dalam percintaan. Mega, seorang gadis cantik yang menemukan jodohnya setelah menyelamatkan seekor elang yang tak bisa terbang di hutan. Mega, seorang gadis cantik yang tinggal di desa kecil di kaki gunung, selalu menyukai alam. Sejak kecil, ia terbiasa menjelajahi hutan, mendengarkan suara burung berkicau, dan merasakan angin sejuk yang berembus di antara pepohonan tinggi. Ia merasa hutan adalah tempat yang penuh dengan keajaiban dan ketenangan, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan manusia yang sibuk. Suatu pagi, Mega memutuskan untuk berjalan lebih jauh dari biasanya. Ia membawa keranjang kecil berisi buah dan botol air, mengenakan gaun sederhana yang melambai-lambai tertiup angin. Langkah kakinya ringan, menyusuri jalur tanah yang dipenuhi dedaunan gugur. Aroma tanah basah setelah hujan semalam masih terasa segar di hidungnya. Saat berjalan di tepi sungai kecil yang jernih, Mega mendengar suara gemerisik dari semak-semak. Awalnya, ia mengira itu hanyalah hewan kecil seperti kelinci atau tupai, tetapi suara itu terdengar lebih berat dan menyakitkan. Dengan hati-hati, Mega mendekati sumber suara itu. Betapa terkejutnya ia ketika melihat seekor burung elang besar dengan sayap yang tampak terluka. Burung itu terbaring di tanah, sesekali mengepakkan sayapnya dengan lemah. Matanya yang tajam menatap Mega dengan waspada, seolah berusaha memahami niat gadis itu. Mega merasa iba. Ia tahu bahwa burung elang adalah makhluk liar yang jarang terlihat di dekat desa, apalagi dalam kondisi seperti ini. "Kau terluka, ya?" bisiknya lembut, berusaha menenangkan burung itu. Mega perlahan-lahan mendekat, berjongkok di samping elang yang masih gelisah. Ia bisa melihat ada luka di sayap kanannya, kemungkinan besar karena tersangkut di dahan atau tertabrak sesuatu saat terbang. Mega berpikir sejenak. Ia tidak bisa membiarkan elang ini sendirian di hutan, karena dalam kondisi lemah seperti ini, ia bisa menjadi mangsa hewan lain. Dengan hati-hati, ia melepas syal yang melilit lehernya dan perlahan mencoba membungkus tubuh elang itu agar bisa membawanya pulang. Burung itu meronta sejenak, tetapi Mega berbicara dengan suara lembut, "Tenanglah, aku hanya ingin membantumu. Aku tidak akan menyakitimu." Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya burung itu mulai tenang, meskipun masih sesekali menggerakkan kepalanya dengan gelisah. Mega menggendong elang itu dengan hati-hati dan mulai berjalan kembali ke desa. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan, dari mana burung ini berasal? Bagaimana ia bisa terluka seperti ini? Dan yang paling penting, apakah ia bisa menyelamatkannya? Dengan perasaan bercampur aduk, Mega mempercepat langkahnya. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sesampainya di rumah, Mega segera mencari kain bersih dan air hangat untuk membersihkan luka di sayap elang tersebut. Ia mengamati luka itu dengan seksama, memastikan tidak ada duri atau benda tajam yang masih menancap di kulitnya. Burung itu sesekali menggeliat kesakitan, tetapi Mega terus berbicara lembut, mencoba menenangkannya. Setelah membersihkan luka, Mega membalutnya dengan kain tipis agar tidak terkena infeksi. Ia kemudian menyiapkan tempat yang nyaman di teras rumahnya, sebuah sarang kecil dari jerami dan kain lembut, agar burung itu bisa beristirahat dengan tenang. Mega tahu elang adalah pemangsa yang biasa berburu, jadi ia mencoba mencari makanan yang sesuai. Ia mengambil beberapa potong daging ayam dari dapurnya dan menyajikannya di dekat elang itu. Namun, burung itu hanya menatapnya dengan tatapan tajam, seakan masih ragu terhadap niat baik Mega. "Kau pasti takut, ya?" Mega tersenyum lembut. "Tapi aku tidak akan menyakitimu. Kau harus makan agar cepat sembuh." Malam harinya, Mega tetap mengawasi elang itu. Ia mendengar suara napas burung itu yang terdengar lebih stabil, menandakan bahwa ia mulai merasa nyaman. Angin malam yang sejuk menerpa wajah Mega saat ia duduk di dekat elang itu,
merasa bangga telah melakukan sesuatu yang baik hari ini. Keesokan paginya, Mega dikejutkan oleh suara kepakan sayap. Elang itu mencoba menggerakkan sayapnya, meskipun masih tampak kesakitan. Mega tersenyum, merasa senang bahwa burung itu mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Sejak hari itu, Mega merawat elang itu dengan penuh perhatian. Setiap pagi, ia membersihkan lukanya, memberi makan, dan berbicara dengannya, meskipun burung itu tidak bisa membalas dengan kata-kata. Ia merasa seperti memiliki teman baru, meskipun sang elang masih tampak liar dan penuh kewaspadaan. Namun, dalam hatinya, Mega bertanya-tanya, apakah elang ini akan sembuh sepenuhnya dan kembali ke alam liar? Ataukah takdir mempertemukan mereka untuk sesuatu yang lebih besar? Hari demi hari berlalu, dan Mega mulai merasa bahwa Raja Wali, nama yang ia berikan untuk elang itu, bukan sekadar burung biasa. Meski masih terlihat garang dan liar, Raja Wali perlahan menunjukkan kepercayaannya kepada Mega. Ia mulai makan dari tangan Mega dan tidak lagi menunjukkan tanda-tanda ketakutan saat didekati. Mega sering menghabiskan waktu bersamanya, berbicara seakan Raja Wali dapat memahami setiap kata yang ia ucapkan. Saat matahari mulai tenggelam, mereka duduk bersama di halaman rumah, menikmati langit yang berubah warna menjadi jingga keemasan. Di desa, banyak orang mulai membicarakan kedekatan Mega dengan burung elang itu. Beberapa orang menganggapnya aneh, tetapi sebagian besar kagum pada kasih sayang Mega terhadap hewan. Bahkan anak-anak desa sering datang untuk melihat Raja Wali dari kejauhan, penasaran dengan sosok burung gagah itu. Suatu hari, saat Mega sedang membersihkan luka Raja Wali, ia merasa burung itu mulai lebih rileks di dekatnya. Matanya yang tajam kini lebih lembut, seakan mulai memahami bahwa gadis ini adalah penyelamatnya. Saat Mega membelai bulu Raja Wali dengan lembut, burung itu menutup matanya sejenak, menikmati sentuhan penuh kasih sayang itu. Namun, dalam lubuk hatinya, Mega tahu bahwa suatu saat ia harus melepaskan Raja Wali kembali ke alam liar. Ia tidak bisa selamanya menahan burung itu di sisinya, seberapapun ia menyayanginya. Pikiran itu membuat hatinya sedikit berat, tetapi ia sadar bahwa kebebasan adalah hak Raja Wali. Dengan perasaan itu, Mega mulai mencari cara agar Raja Wali bisa kembali kuat dan terbang bebas. Ia mulai membayangkan langkah selanjutnya, bagaimana melatihnya agar bisa kembali ke langit luas yang menjadi rumah sejatinya. Mega mulai melatih Raja Wali dengan membantunya menggerakkan sayapnya sedikit demi sedikit. Setiap pagi, ia membawa burung itu ke padang rumput luas agar ia bisa mencoba mengepakkan sayapnya tanpa gangguan. Awalnya, Raja Wali masih tampak ragu, tetapi dorongan semangat dari Mega membuatnya perlahan mulai mencoba. Mega juga membuat tiang kayu rendah agar Raja Wali bisa melatih kakinya untuk bertengger dan melompat. "Kau pasti bisa, Raja Wali!" "Jangan takut," seru Mega dengan penuh semangat. Burung itu mulai memahami latihan yang diberikan dan hari demi hari, kekuatannya semakin membaik. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Mega membawa Raja Wali ke sebuah bukit kecil yang menghadap ke hutan lebat di bawahnya. Angin bertiup sejuk, membelai rambut Mega dan bulu-bulu Raja Wali. Gadis itu menatap burung kesayangannya dengan penuh kebanggaan sekaligus harapan. "Ini saatnya, Raja Wali," ucap Mega dengan suara bergetar. "Kau harus terbang dan kembali ke rumahmu." Raja Wali mengepakkan sayapnya dengan kuat, merasakan angin yang menyentuh bulunya. Ia menatap Mega sejenak, seolah mengucapkan terima kasih. Dengan satu lompatan, burung itu melesat ke udara, mengepakkan sayapnya dengan gagah. Mega menahan napas saat melihatnya melayang tinggi, terbang bebas di langit luas yang biru. Air mata haru menggenang di mata Mega, tetapi senyumnya tetap mengembang. Ia tahu bahwa ini adalah akhir dari perjalanan mereka bersama, tetapi juga awal dari sesuatu yang lebih besar. Mega merasa bangga telah membantu Raja Wali menemukan kembali kebebasannya.
Namun, ia tidak tahu bahwa pertemuan mereka belum benar-benar berakhir. Takdir masih memiliki rencana lain untuk mereka berdua. Beberapa minggu telah berlalu sejak Mega melepaskan Raja Wali ke langit. Ia sering berdiri di tepi bukit, berharap dapat melihat sekilas burung kesayangannya. Hingga suatu sore, saat Mega tengah menyusuri hutan, bayangan besar melintas di atas kepalanya. Mega menengadah dan melihat Raja Wali terbang rendah di atasnya, berputar-putar seakan mencari sesuatu. Dengan hati berdebar, Mega mengangkat tangannya. "Raja Wali," panggilnya pelan. Burung itu menukik tajam dan mendarat tidak jauh darinya. Mata Mega membelalak, menyadari bahwa Raja Wali tidak sendiri. Bersamanya, ada seorang pria asing berwajah tampan yang menungganginya. Mega menatap pria yang menunggangi Raja Wali dengan takjub. Ia mengenakan pakaian yang tampak seperti berasal dari kerajaan, dengan jubah biru tua yang berkibar ditiup angin. Rambutnya hitam pekat, matanya tajam seperti burung yang ditungganginya. Ada aura misterius yang mengelilinginya, membuat Mega merasa campuran antara penasaran dan cemas. Pria itu turun dari punggung Raja Wali dengan lincah. Kakinya menapak ringan di atas tanah sebelum ia mendekati Mega dengan senyum tipis. "Kau pasti Mega," suaranya dalam dan lembut, tetapi memiliki nada yang berwibawa. Mega mengangguk ragu. "Bagaimana kau tahu namaku? Siapa kau sebenarnya?" Pria itu menatap Raja Wali sejenak sebelum kembali menatap Mega. "Aku adalah Raka, pangeran dari kerajaan di seberang gunung. Raja Wali ini bukan burung biasa, ia adalah peliharaan dan penjagaku sejak kecil. Saat ia terluka dan menghilang, aku mencarinya kemana-mana, tetapi tak berhasil menemukannya. Sampai suatu hari, ia kembali dengan sehat dan lebih kuat. Aku tahu seseorang pasti telah merawatnya." Mega terkejut mendengar hal itu. "Jadi, Raja Wali ini milikmu?" "Aku tidak tahu. Aku hanya menemukannya terluka dan mencoba menolongnya." Raka tersenyum hangat. "Dan aku berhutang budi padamu, Mega. Kau telah menyelamatkan sahabatku. Sebagai rasa terima kasih, izinkan aku mengundangmu ke istana. Aku ingin mengenalkanmu kepada keluargaku dan menunjukkan padamu tempat asal Raja Wali." Mega terdiam sejenak, hatinya dipenuhi kebingungan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pertemuannya dengan seekor burung elang akan membawanya ke dalam dunia kerajaan. Namun, ada sesuatu dalam tatapan Raka yang membuatnya percaya. Dengan hati berdebar, ia mengangguk pelan. Tanpa ia sadari, ini adalah awal dari petualangan yang lebih besar dalam hidupnya. Mega masih sulit mempercayai kenyataan yang ada di hadapannya. Raka, seorang pangeran dari kerajaan seberang gunung, kini berdiri di hadapannya dengan tatapan penuh penghargaan. Raja Wali yang pernah ia rawat dengan sepenuh hati ternyata adalah burung peliharaan kerajaan yang memiliki hubungan erat dengan pangeran ini. "Apakah kau bersedia datang ke istana?" Raka mengulangi pertanyaannya dengan nada penuh harapan. Mega menatap Raja Wali yang kini berdiri tegap di samping Raka, seolah mendukung ajakan tuannya. Hatinya bimbang. Seumur hidupnya, ia hanya mengenal desa kecil dan hutan yang menjadi tempatnya bertumbuh. Pergi ke istana adalah sesuatu yang tak pernah terlintas dalam pikirannya. "Tapi, aku hanya seorang gadis desa biasa. Aku tidak yakin tempatku di sana," jawab Mega dengan ragu. Raka tersenyum lembut. "Istana bukan hanya untuk mereka yang lahir di dalamnya. Kau telah menunjukkan hati yang besar dengan menyelamatkan Raja Wali. Itu lebih berharga dari sekadar garis keturunan." Mega menunduk, mempertimbangkan kata-kata Raka. Ia merasakan tatapan lembut namun penuh keyakinan dari pria itu. Akhirnya, dengan tarikan napas dalam, ia mengangguk. "Baiklah, aku akan ikut." Senyum Raka semakin lebar.
Ia mengulurkan tangannya, mengisyaratkan Mega untuk naik ke punggung Raja Wali bersamanya. Dengan sedikit ragu, Mega menerima uluran tangan itu dan dalam sekejap, ia sudah berada di punggung burung raksasa tersebut. Raja Wali mengepakkan sayapnya yang kuat, dan dengan satu lompatan besar, mereka melayang ke angkasa. Mega menahan napas saat angin kencang menyapu wajahnya. Pemandangan dari atas begitu luar biasa, hutan luas, sungai berkelok-kelok, dan pegunungan yang tampak gagah di kejauhan. Perjalanan menuju istana pun dimulai, membawa Mega ke dalam petualangan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Di dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah ini awal dari kehidupan barunya? Dan apakah pertemuannya dengan Raka hanya kebetulan, atau bagian dari takdir yang telah lama menantinya? Raja Wali terbang melewati pegunungan dan hamparan hutan luas, membawa Mega dan Raka menuju istana. Dari atas, Mega melihat pemandangan yang begitu indah dan belum pernah ia saksikan sebelumnya. Sungai berkilauan seperti untayan perak, ladang hijau membentang luas, dan desa-desa kecil tampak seperti titik-titik mungil dari ketinggian. Saat istana mulai tampak di kejauhan, Mega terpesona. Bangunan megah dengan menara-menara tinggi berdiri kokoh di atas bukit, dikelilingi taman indah dan tembok batu yang besar. Gerbang utama terbuka, dan beberapa prajurit tampak menunggu kedatangan mereka. Raja Wali mendarat dengan anggun di halaman istana. Mega perlahan turun, hatinya berdebar. Semua mata tertuju padanya, para pelayan, penjaga, bahkan beberapa bangsawan yang kebetulan berada di sana. Bisikan-bisikan mulai terdengar. Siapa gadis itu? Kenapa ia datang bersama Pangeran Raka? Mega menunduk, merasa canggung. Namun, Raka berdiri di sampingnya dengan percaya diri. Ini Mega, gadis yang telah menyelamatkan Raja Wali kita, katanya dengan suara lantang. Seorang pria tua berpakaian kebesaran melangkah maju. Dari sikapnya, Mega bisa menebak bahwa ia adalah Raja, ayah Raka. Sang Raja menatap Mega dengan penuh selidik sebelum akhirnya berkata, "Jadi, kau yang telah merawat Raja Wali hingga sembuh?" Mega mengangguk hormat. "Ya, Yang Mulia. Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar." Raja tersenyum tipis. Kebaikan hati seseorang terlihat dari tindakannya. "Kau telah melakukan sesuatu yang luar biasa." Mega merasa lega, tetapi perasaannya bercampur dengan rasa ingin tahu. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah ia akan diterima di istana? Atau apakah petualangannya baru saja dimulai? Mega berdiri di depan raja, merasa gugup dengan tatapan banyak orang yang masih menilainya. Namun, raja kembali tersenyum dan berkata, "Mega, kau telah membuktikan bahwa hatimu penuh dengan kebaikan. Menyelamatkan Raja Wali bukanlah hal yang mudah, tetapi kau melakukannya tanpa pamrih." Mega menunduk hormat. "Saya hanya melakukan apa yang saya anggap benar, Yang Mulia." Tiba-tiba, Raka maju selangkah. "Ayah, aku ingin mengajukan permohonan." Semua mata kini tertuju pada pangeran tampan itu. Raja mengangkat alisnya, menunggu Raka melanjutkan. Dengan suara tegas, Raka berkata, "Aku ingin Mega tetap di sini, bersamaku di istana." Mega terkejut. Ia tidak menyangka Raka akan mengungkapkan hal seperti itu di depan banyak orang. Raja menatap putranya, lalu kembali menatap Mega. "Apakah kau bersedia, Mega?" Mega ragu sejenak. Kehidupan di istana begitu berbeda dengan kehidupannya di desa. Namun, selama ini ia merasa ada sesuatu yang berbeda ketika bersama Raka. Hatinya berkata bahwa inilah jalan yang benar. Mega mengangguk perlahan. "Jika itu kehendak Yang Mulia dan Pangeran Raka, saya bersedia." Seketika, istana bergemuruh dengan suara tepuk tangan. Para bangsawan yang tadinya meragukan Mega kini menyambutnya dengan penuh hormat. Raka tersenyum,
lalu menggenggam tangan Mega dengan lembut. Beberapa waktu kemudian, sebuah pesta besar diadakan di istana untuk merayakan keberanian Mega dan pertemuannya dengan Raka. Di tengah kebahagiaan itu, Mega menatap langit dan melihat Raja Wali yang pernah ia rawat terbang tinggi, seakan memberikan restu. Hatinya tenang. Ia tahu, takdir telah membawanya ke tempat di mana ia seharusnya berada, bersama Raka, dengan cinta dan kebahagiaan yang baru dimulai.